Nama saya Darman P. Nababan, aslinya itu dari Simorong-Borong. Istri saya Rumata Murumanalu. Kami punya 2 orang anak. Yang pertama Nona Tiffany, saat ini masih kuliah semester 7 mau masuk semester 8 di Institut Teknologi Bandung jurusan Elektro. Kemudian yang kedua kakak Nyong Kevin Dagar, saat ini bersama dengan kita memasuki semester 2 di Universitas Parahyangan jurusan Hubungan Internasional. Kami sangat senang, kami sangat bersyukur disambut oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Demikian juga Papa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semoga ini bukan pertemuan kita yang pertama. Ke depan kita masih ada pertemuan-pertemuan yang lain. Saya rindu share kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba yang melayani. Firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita apa sih yang menjadi definisi hamba dan pelayan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat hamba itu adalah abdi, budak beliau. Menghamba artinya mengabdi. Seorang hamba tidak berkuasa atau tidak merdeka atas dirinya sendiri. Untuk berkuasa harus dimerdekakan oleh tebusan orang. Sedangkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 1 ayat 1 dikatakan bahwa hamba itu di dalam bahasa Yunani disebut sebagai doulos, yang memiliki arti sebagai budak, baik secara tidak sukarela maupun secara sukarela. Secara tidak sukarela itu budak beliau. Doulos atau slave dalam bahasa Inggris, hamba yang terikat. Itulah pengertian hamba. Kalau disebut kita adalah hamba Kristus, kita tidak merdeka atas diri kita, karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib melalui darahnya yang kudus. Jadi kemerdekaan kita sebagai hamba itu ada pada pengorbanan Kristus di kayu salib.
Oleh karena itu sebagai hamba Kristus kita tidak bebas melakukan apa yang menjadi sesuka-suka hati kita. Sonde bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi yang harus kita lakukan adalah keinginan Tuhan kita yang menebus kita, yang membeli kita dengan harga yang telah lunas dibayar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pelayan adalah orang yang melayani. Seorang pelayan adalah pesuruh. Pelayan pesuruh melayani apa yang menjadi kepentingan tuannya, keinginan daripada majikannya. Tuan kita adalah Yesus. Maka sebagai seorang pelayan, kita seharusnya menjadi pesuruh yang tidak punya hak untuk ingkar, yang tidak punya hak untuk mengelak, yang tidak punya hak untuk membenarkan diri. Demikian kita dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki kesaksian karena saya sering Pak Yeremia bersaksi di mana-mana. Dulu pada tahun 91-92, saya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Di rumah seorang hamba Tuhan yang kebetulan juga beliau hakim pada waktu itu. Pekerjaan saya di rumah itu apa? Membersihkan rumah. Yang kedua, mencuci pakaian. Yang ketiga, merawat hewan. Ada burung tekukur, anjing, dan juga ada satu ekor monyet. Kemudian juga menyiram kembang. Paman saya ini kalau pulang kerja, dia selalu bertanya kepada saya, "Derman, sudah makan anjing?" Maka saya jawab, "Sudah, Paman." Hal yang sama untuk besoknya juga. Dia bertanya, "Derman, anjing sudah makan?" "Sudah, Paman." Berulang-ulang demikian. Karena pertanyaan ini berulang-ulang disampaikan kepada saya, maka saya protes. Saya sudah berulang-ulang mendengarkan pertanyaan paman setiap kali pulang kerja. Sudah makan anjing atau belum? Mengapa paman tidak pernah bertanya kepada saya, sudah makan kau Derman atau belum? Kemudian dia berkata seperti ini, "Itulah kau," katanya. "Kau tidak perlu ditanya. Saya yakin dalam satu hari ini kau sudah 2 atau 3 kali makan. Tapi kalau anjing ini kau tidak kasih makan, maka dia gigit orang, maka bisa kita didenda," katanya. Fakta dari pembacaan firman Tuhan tadi di dalam ayat 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ini disampaikan oleh Yakobus dan adiknya Yohanes, anak-anak Zebedeus. Dan di dalam kitab Injil Matius juga disebutkan bahwa pada waktu itu ada juga ibu mereka, istri daripada Zebedeus, yang menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan Yesus. Namanya adalah Salome. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa dia adalah saudari perempuan daripada Maria, ibu kandung Yesus. Ibunya yang pertama menyampaikan, kemudian diamini oleh Yakobus dan Yohanes di dalam kitab Markus ini. "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Artinya Yakobus dan adiknya Yohanes mengajukan suatu permintaan, permohonan, suatu posisi yang strategis, terhormat di dalam kerajaan Yesus kelak. Mereka mementingkan diri sendiri. Anda tahu memang Yakobus dan Yohanes ini dan termasuk Simon Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau bisa dikatakan istilah sekarang termasuk ring satunya Tuhan Yesus. Maka dengan berani-beraninya kedua orang ini mengajukan permohonan itu. Mengapa mereka mengajukan permohonan itu? Karena pada waktu itu mereka sudah ketakutan. Dan Yesus telah memberitahukan
untuk yang ketiga kalinya bahwa Yesus akan dihukum mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemuliaannya. Yakobus dan Yohanes ini memiliki pandangan secara fisik. Dia tidak melihat dengan kacamata rohani. Sehingga hal yang kedua yang ada fakta dalam diri Yakobus dan Yohanes ini, mereka tidak memiliki empati. Di saat Yesus bercerita, di saat Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dia lalui. Sebelumnya, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika Yesus menyampaikan itu, seharusnya mereka merasa empati, merasa simpati. Tapi dengan kondisi yang demikian, justru Yakobus dan Yohanes meminta jabatan pada diri Yesus. Saudara, kalau ada pemerintah kita, katakanlah misalnya wali kota lagi berduka, kemudian ada pegawainya datang ke rumahnya mengajukan permohonan, Pak Wali Kota, tolonglah aku jadikan menjadi kepala dinas pendidikan. Aku cakap, aku pintar. Yang satu lagi mengatakan, Pak, jadikan aku kepala Bapeda, aku alumni UGM, memiliki strata pendidikan strata yang sangat tinggi, S3, S4 dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Anda, apakah itu orang disuruh keluar, ditentang? Atau, oh duduk di sini, kita makan-makan dulu? Atau seperti itu? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Dan ini yang dilakukan oleh kedua murid itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Yakobus dan Yohanes tidak memahami kerajaan Kristus, seolah-olah kerajaan Yesus yang dia sebutkan itu, yang diberitakan itu berasal dari dunia. Mereka menyimpulkan jika Kristus bangkit, ia pasti menjadi seorang raja, dan tentunya menurut pemikiran mereka, rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus menjadi pejabat-pejabat terkemuka di dalam kerajaan itu, di kanan dan di sebelah kirinya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus, kita harus memahami kerajaan Tuhan itu bukan hal duniawi. Amin. Kerajaan Tuhan itu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Kemudian juga dia katakan bahwa Yesus berkata harus memiliki mental sebagai seorang pejuang. Karena dalam ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Cawan berbicara tentang penderitaan yang disebutkan oleh Tuhan itu. Baptisan yang disebutkan di sini berbicara tentang kematiannya. Ini kata kiasan. Dibaptis dalam kematiannya. Murid itu berkata, kami siap, kami mampu, kami dapat. Karena Yakobus sendiri itu menjadi martir, itu dianiaya Bapak Ibu setelah Yesus mati dan naik ke surga. Demikian juga Yohanes, mereka mengalami hal yang sama. Memang mereka mampu untuk itu, mereka menderita untuk itu. Tetapi Yesus berkata, Bapak Ibu, tentang hal duduk dalam kerajaan Allah, itu bukan hak saya, karena Allah yang menentukannya. Kemudian fakta yang kelima yang kita bisa lihat dari nats ini, ternyata setelah Yakobus dan Yohanes ditegur oleh Tuhan Yesus, maka murid-murid yang lain yang 10 orang itu juga marah kepada mereka berdua. Karena ternyata mereka juga menginginkan posisi yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes itu. Jangankan kamu,
beta juga mau. Kira-kira demikian. Kondisi daripada 12 murid Tuhan Yesus ini berbeda ketika kita bandingkan dengan Yusuf Arimatea. Ketika Yesus dihukum mati, tergantung di kayu salib, menjelang persiapan hari Raya Paskah. Anda tahu, pada hari Raya Paskah tidak bisa mengurusi mayat. Karena kalau mereka mengurusi mayat, maka Paskah mereka batal dan itu akan dirayakan pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, mayat Yesus yang tergantung di salib itu harus segera diturunkan. Siapa yang berani menurunkan mayat Yesus? Tidak ada. Sonde ada yang berani. 12 murid Tuhan Yesus, mereka bersembunyi ketakutan. Yang maju tampil menghadap Pontius Pilatus adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini adalah seorang pejabat penting, salah seorang dari tokoh mahkamah agama yang tidak setuju atas penghukuman Tuhan Yesus, atas hukuman mati Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea juga ada di dalam golongan Sanhedrin. Anda tahu golongan Sanhedrin itu ada 71 orang-orang terkemuka, para pemimpin agama, tokoh-tokoh ahli Taurat yang duduk dalam golongan itu, Bapak Ibu. Dia berani menghadap kepada Pontius Pilatus, gubernur yang sangat kejam. Sementara murid-muridnya pada ketakutan. Siapa teman dari Yusuf Arimatea pada waktu itu? Dia mengajak Nikodemus. Nikodemus adalah orang yang sama, orang kaya. Pada suatu ketika Nikodemus datang menghadap Tuhan Yesus pada malam hari. Mengapa pada malam hari? Dia pejabat, dia orang kaya. Sehingga untuk menghindari publikasi daripada wartawan masa kekinian, maka dia datang malam hari. Apakah dia datang dengan tangan kosong? Sonde. Dia datang dengan membawa 50 kati minyak gaharu. Satu kati itu setengah kilogram. Kalau 50 kati berarti 25 kilogram. Harga minyak gaharu itu sangat mahal, Bapak Ibu. Jutaan rupiah. Bisa ratusan juta rupiah. Kalau katakanlah 10 juta rupiah saja kali 25 kilogram itu sudah 250 juta. Bagaimana kalau harganya ratusan juta? Inilah yang diajak oleh Yusuf Arimatea. Mereka berdua bekerja sama menghadap kepada Pontius Pilatus dan menurunkan mayat Yesus. Setelah diturunkan, dikafani dengan kain lenan halus dan kemudian dimakamkan di tempat pemakaman yang seharusnya diperuntukkan untuk Yusuf Arimatea, makam yang baru. Mengapa disebut makam yang baru? Karena pada ketika itu satu makam itu bisa dipakai 1, 2 atau berulang-ulang kali. Kalau dimakamkan satu mayat, dimasukkan ke dalam lubang batu itu, setelah membusuk tulang belakangnya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam peti estuari, dimakamkan kembali. Ada mayat baru, dimasukkan kembali. Itu kebiasaan Roma yang diikuti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yusuf Arimatea tampil melebihi daripada murid-murid Tuhan Yesus yang secara kasat mata mengikuti dia. Dia menjadi lebih hamba, dia menjadi lebih pelayan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang diharapkan dari melayani jenazah? Sondean, kehormatan? Tidak. Kenangan pangkat? Tidak. Justru dia mempertaruhkan posisi dan jabatannya sebagai seorang pejabat. Bisa saja dia dimusuhi, disingkirkan oleh teman-temannya di dalam mahkamah agama. Tapi Yusuf Arimatea tidak peduli itu. Kita juga harus belajar dari Yusuf Arimatea, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Mungkin engkau seorang pejabat, itu bagus. Engkau seorang orang kaya, sangat bagus. Posisi yang strategis, strata sosial yang sangat tinggi, yang baik di tengah-tengah masyarakat, oh bagus, good. Tetapi jangan itu menjadi menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Amin. Milikilah mental sebagai seorang hamba. Yesus menegur mereka di dalam ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi
dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan sangat keras atas mereka. Lalu Yesus memberitahukan untuk hamba-hamba ini, murid-murid Tuhan, memperbaiki paradigma cara pandang mereka tentang Tuhan dan tentang kerajaan Allah. Dalam Markus 10 ayat 43, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terbalik dengan pemikiran logika akal sehat manusia. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus mengajarkan suatu filosofi untuk jalan ke atas, kita harus turun ke bawah. Untuk kita bisa ditinggikan, kita harus merendahkan diri. Untuk kita menjadi besar dan dimuliakan, maka kita harus menjadi hamba dan menjadi pelayan. Banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu ingin dilayani, ingin dimuliakan, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi orang besar, tetapi dia tidak merendahkan diri. Dia tidak mau menjadi pelayan. Dia tidak mau memperhatikan orang-orang susah. Dia tidak mau memperhatikan kepentingan yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Tapi saya akan percaya jemaat Tuhan yang ada di KPT Kristus Gembala ini adalah orang-orang yang peduli kepada orang-orang susah dan peduli kepada lingkungannya. Sekali lagi, jalan menuju ke atas, Anda harus turun ke bawah. Amin. Markus 10 ayat 45 itu diceritakan bagaimana Yesus yang disebut sebagai anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia mengosongkan dirinya, menanggalkan kemuliaannya. Dia yang adalah Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, meninggalkan tahta singgasana. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, menderita, dan sampai mati di kayu salib. Apa maksud dan tujuannya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesempurnaan kehambaan Yesus dibuktikan dengan ketaatannya menderita hingga mati di kayu salib. Pada masa itu penyaliban salib diberlakukan itu kepada para pemberontak kerajaan, orang yang melakukan coup d'etat, pemberontakan terhadap kaisar yang menggulingkan kedudukan kaisar, maka itu harus dihukum di kayu salib. Disalib di mana? Di Bukit Golgota, supaya bisa dilihat, disaksikan oleh banyak orang, oleh publik. Penghukuman Yesus dipertontonkan kepada banyak orang. Dia dipermalukan, Bapak Ibu. Dalam hukum modern sekarang di Indonesia, misalnya kalau hukuman mati itu tertutup untuk umum, tidak diperlihatkan kepada orang. Yang mengeksekusi itu hanya beberapa penembak, tapi tidak dipertontonkan di lapangan bagaimana itu orang ditembak mati. Dan di negara-negara lain juga hal yang sama. Tetapi ini Bapak Ibu, di kayu salib. Ketika Yesus disalibkan di salib, apakah dia langsung mati? Tidak. Disiksa dulu Bapak Ibu, diludahi, dihina, dipakut tangannya dan kakinya. Dan memang demikian orang-orang pada masa itu yang disalibkan di kayu salib. Bisa 1, 2, sampai 3 hari ke depan, oleh karena kehabisan darah, maka itu orang mati. Waktu itu prajurit-prajurit Roma berpikir Yesus belum mati. Maka penjahat yang di sebelah kanan, yang di sebelah kirinya Bapak Ibu, untuk mempercepat kematian mereka, karena itu menjelang persiapan Hari Raya Paskah, maka tumit mereka dipatahkan.
Mengapa dipatahkan? Supaya cepat mati. Tapi ketika prajurit ini menghampiri mayat Yesus untuk mematahkan tumitnya, mereka melihat Yesus sudah mati, sehingga tumitnya tidak jadi dipatahkan. Prajurit itu mengambil tombak atau lembing, menghujamkannya ke lambung Tuhan Yesus. Yang keluar adalah cairan putih. Yesus yang adalah Tuhan, dalam kemanusiaannya, dia benar-benar direndahkan, dia benar-benar dihina, disiksa, dan sampai mati di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Anda berkata, Pak Nababan, saya sudah mengasihi istri saya, tapi kalau kau masih menggugat istrimu cerai di pengadilan, itu tidak benar. Belum setetes pun darahmu tercurah untuk membela istrimu, masih masalah sedikit kamu sudah gugat cerai di pengadilan, itu tidak benar. Tapi di sini sonde ada Pak Gembala, itu ada di kampung kami. Kau berkata mengasihi anakmu, masih satu kali dua kali anakmu melakukan kesalahan, engkau sudah kesal, engkau sudah putuskan hubungan dengan dia, itu tidak benar. Seperti di koran-koran di kampung kami dibilang, terjadi percekcokan dengan anaknya, pemutusan hubungan keluarga diumumkan di koran, sehingga semua tingkah laku dan tindakannya itu di luar tanggung jawab saya, dan dia sonde mendapat warisan dari saya. Itu di kampung kami, tapi di Kupang sonde ada Pak Kepala, karena di sini semua orang baik. Tapi ada juga memang, kalau nggak yakin datanglah ke kantor saya, lihat berapa ratus orang yang cerai di sini setiap tahun. Kasihnya di mana? Kehambaannya di mana? Kerendahan dirinya di mana? Saya yakin dan percaya dari jemaat kita tidak ada di tempat ini. Oleh karena itu seorang hamba yang melayani tidak mencari posisi dan penghargaan. Kalau Anda melayani di mimbar ini bukan mencari posisi, bukan mencari penghargaan dari Pak Gembala, bukan mencari penghargaan dari jemaat. Seorang hamba juga harus memiliki empati dengan tuannya, kepedulian. Tuhan berkata, perhatikan orang-orang susah, maka kita harus memiliki empati kepada orang susah, orang yang berkekurangan. Sebagai hamba juga kita harus memiliki ketaatan dan kesetiaan, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai ujian dan pencobaan. Jangan ada sedikit masalah langsung ngambek buka pelayanan baru, katanya untuk meluaskan kerajaan Tuhan, tapi motivasinya karena ngambek. Tapi di PT di sini tidak ada Pak Gembala, itu ada di kampung kami. Hamba juga harus memiliki kerendahan hati. Kalau hamba melakukan perbuatan besar, kalau hamba itu pintar cerdas, dia harus berkata ini bukan karena saya, ini karena Tuhan. Hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Yusuf, anak Yakub, ketika dia dijual oleh saudaranya kepada orang Mesir dan menjadi pembantu di rumah Potifar, dimasukkan ke dalam penjara rumah tutupan. Kemudian ketika Firaun bermimpi, sudah ada orang yang sangat menafsirkan arti mimpinya, baik orang bijaksana, orang terkemuka, maka teringatlah juru minuman raja yang baru saja keluar dari rumah tutupan itu. Itu ada orang Yusuf dalam penjara. Mimpi kami pada waktu itu ditafsirkannya benar. Panggil itu orang, cukur rambutnya, kenakan pakaian yang bagus kepadanya. Lalu raja curhat kepada Yusuf, seorang Ibrani di tanah Mesir. Maka apa kata Yusuf kepada raja itu? Hiduplah engkau tuanku raja, bukan aku, tetapi Tuhanlah yang memberitahukan akan arti mimpi daripada tuanku raja. 7 tahun ke depan akan terjadi masa kelimpahan, seluruh negeri akan dilimpahi dengan hasil yang melimpah. Tapi Tuanku Raja harus mengetahui juga bahwa 7 tahun berikutnya akan terjadi masa kelaparan, sonde ada hasil di seluruh dunia. Oleh karena itu 7 tahun pertama masa kelimpahan, Tuanku Raja harus mengangkat seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan sebagian dari hasil negeri disimpan di dalam lumbung perbendaharaan. Raja begitu heran mendengar kebijaksanaan dan hikmat yang dimiliki oleh Yusuf.
Dia berkata seperti ini, tidak ada seorang pun di dalam seluruh kerajaan ini yang memiliki hikmat seperti engkau dan yang memiliki roh Allah seperti engkau. Maka aku akan mengangkat engkau menjadi Perdana Menteri, orang kedua yang menangani masalah ekonomi di kerajaan ini. Ditanggalkan cincin dan dikenakan ke dalam jari daripada Yusuf sebagai materai lambang kuasa otoritas. Yusuf hebat, tapi dia berkata, bukan aku, tetapi Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan harta kekayaan, dengan pangkat dan jabatan. Katakan, bukan aku. Bukan karena aku lulus dari Undana, bukan karena aku lulus dari Petra Surabaya, bukan karena aku lulus dari perguruan tinggi yang baik, tapi karena Tuhan yang memberikan itu kepada aku untuk aku dipakai sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangannya meluaskan kerajaannya. Amin. Itu harus kita miliki, Bapak Ibu. Dan seorang hamba harus mengerti kehendak Tuannya. Dan yang terakhir, seorang hamba memiliki semangat juang, bukan orang yang cengeng, bukan orang yang gampang menyerah. Tahun 2020 yang lalu saya menulis sebuah buku, Terbanglah Raja Waliku. Nanti Anda bisa browsing di Google dan juga bisa browsing di YouTube. Saya memiliki channel YouTube Terbanglah Raja Waliku. Itu adalah biografi saya, perjalanan kehidupan saya. Saya itu lahir di sebuah dusun, desa kecil 250 km dari pusat kota Medan. Di kampung kami pada waktu itu belum ada penerangan listrik, belum ada jalan beraspal. Saya pergi ke sekolah itu naik sepeda angin, sepeda ontel. Pada tahun 90 saya tamat SMA. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Ayah saya petani miskin. Walaupun dia petani miskin, dia memiliki kebiasaan main judi dan mabuk-mabukan. Sehingga pada bulan Desember menjelang hari Natal dia mabuk, bau tua, bau moke dia punya mulut. Pada bulan Januari ketika dia kalah main judi, maka dia akan melarikan diri ke kota Kisaran atau ke kota Sibolga. Dia menarik beca dayung. Dia sedih pulang kalau ibu tidak menjemput dia. Begitu manjanya, luar biasa. Anda tahu pada ketika itu mama saya selain petani, pekerjaannya adalah menjual tape, mengolah dan menjual tape. Kemudian itu tape dijual, dia menggendong anak di belakang adik saya, dia berjalan kaki 7 km dari dusun, dari desa saya ke pusat kota Sorong-Gorong, pusat kota kecamatan. Selesai dijual tape, maka ada duit untuk membeli ikan asin untuk kehidupan kami 1 minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu sangat berat dan ayah saya memiliki sikap buruk yang demikian sampai saya kelas 3 SMA. Jadi benar-benar kehidupan saya sangat menderita pada ketika itu. Tapi saya tampil membantu mama saya untuk bekerja di sawah dan di ladang, Bapak Ibu. Suatu ketika saya bertanya kepada ayah, ya, mengapa ayah selalu memiliki kebiasaan buruk, main judi, minum-minum moke, minum-minum tua? Dia berkata seperti ini, nah sebenarnya saya tidak mau sifat yang demikian. Tapi ketika melihat teman-teman kumpul di warung, maka seperti ada magnet yang menarik dia. Saya berusaha keluar dari situ tapi tidak bisa. Terus kalau kalah main judi melarikan diri, kenapa? Dia bilang seperti ini, saya tidak mau berantem dengan mamamu. Mamaku itu sudah terlalu rajin kerja. Kalau saya harus berantem lagi, ya lebih bagus saya lari melarikan diri. Tapi ketika melarikan diri pun dia tidak mengirim uang. Tapi luar biasa bapak saya ini. Kalau dia tidak main judi, kalau dia tidak mabuk, dia kerja paling rajin Bapak Ibu. Dia bergergaji kayu di hutan, dia mengerjakan sawah sampai upahan di sawah orang beda kecamatan. Saudara, tahun 90 saya tamat SMA. Ayah berkata, aku pergi ke Padang merantau. Untuk menjadi apa? Saya bilang, menjadi tentara.
Dia bertanya kepada saya bertanya kepada dia, mengapa saya harus jadi tentara? Dia berkata seperti, anakku, kalau kau jadi tentara, ada baret di kepalamu, ada pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot. Kalau pulang kau hari Natal ke kampung, sepatumu bunyinya prak prak prak, maka orang sudah hormat kepada kita. Katanya, wah benar juga ini saya pikir. Itu tentara pada waktu itu sangat dihormati oleh orang. Siap, saya akan berangkat. Diantar saya ke Padang, tapi saya bilang kepada ayah, ya, walaupun demikian, saya juga akan ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu masuk tentara, perguruan tinggi itu kau tinggalkan. Jadi bagus kamu punya senjata secepat mungkin katanya. Ya sudah, Bapak Ibu, saya ikut tes tentara, balok 1 tantangan, balok 1 merah. Puji Tuhan Pak Gembala masih tes kesehatan, saya sudah kalah. Nah itu, hebat kan? Kemudian saya ikut tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri dari Universitas Andalas Padang. Saya ambil IPC, IPA campuran. Puji Tuhan, ketiga-tiganya juga kalah. Saya pulang ke kampung, saya melapor kepada ayah, ya, saya nggak mau lagi tentara, saya malu. UMPTN pun saya tidak lulus. Kemudian ayah berkata, lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun. Saya katakan, saya tidak mau lagi tentara, saya akan cari pekerjaan lain. Maka saya diantar ke Kisaran, dari Kisaran saya ke Medan. Disitulah saya tinggal dulu masa orang pendeta. Disitulah saya mengenal istilah pelayanan. Disitulah saya tahu beribadah dengan tepuk-tepuk tangan, dengan menangis-menangis, dan saya mulai belajar pelayanan walaupun saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saudara, saya melayani anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggunya berapa orang? 6-8 orang. Saya harus jemput naik sepeda motor Astuti Astrea 73. Mengapa harus saya jemput? Karena orang tuanya sudah mau mengantar. Saya jemput, saya bonceng, 2 di depan, 2 di belakang. Mengapa? Supaya mereka tidak berjatuhan. Selesai ibadah saya antar kembali lagi. Setiap hari Minggu demikian. Terus apalagi kegiatan saya pada hari Sabtu malam Minggu. Kegiatan saya adalah jadi koordinator ibadah pemuda. Yang saya khotbahi Bapak Ibu pada waktu itu hanya lebih kurang 8 orang. Itu pun orangnya berganti-gantian setiap minggu. Bapak Ibu saya lakukan itu. Dan puji Tuhan, pada tahun 93, 92 saya tes 2 kali CPNS, semuanya kalah. Tapi pada tahun 93, puji Tuhan saya diterima menjadi CPNS golongan 1B. Ada di sini, ASN coba angkat tangan. Ada ibu, ada 2 itu ya. Pegawai negeri sipil itu golongan 1B itu golongan yang paling tinggi atau bagaimana itu? Dalam daftar presensi, absensi nama saya menutup. Koyak sedikit kertas absen itu nama saya sudah hilang. Maka saya dengarkan firman Tuhan di gereja seperti ini. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan naik, tidak turun. Bahwa kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka saya pikir, bagaimana mungkin Tuhan saya menjadi kepala? Saya paling bontot di kantor, paling rendah pangkat, gaji saya hanya Rp52.800 untuk naik angkot dan beli nasi bungkus sonde cukup, Bapak Ibu. Terkadang hari Minggu harus puasa karena adik saya ada 5 orang tinggal bersama saya di Kota Medan. Kami mengontrak sebuah rumah. Ayah hanya mengirimkan beras dari kampung. Saya harus mencari biaya untuk makan kami, untuk beli tomat, untuk beli ikan. Tapi ketika saya dengarkan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, ini sesuatu yang sulit untuk menjadi kepala. Tapi saya inginkan firman-Mu. Maka setiap saya jalan kaki untuk mencari angkot mau ke kantor, saya katakan, Derman Pinawan adalah kepala. Derman Pinawan adalah kepala. Ketika saya mimpi menjadi kepala, apa yang saya lakukan? Mimpi bagus-bagus, mimpi benar-benar. Berhenti di mimpi bagus atau tidak? Tidak, itu namanya konyol. Maka harus bertindak. Caranya apa? Harus kuliah. Maka jadilah Pak Gembala saya kuliah Fakultas Hukum, saya ambil sore.
maka saya jadilah alumni Mahusor, mahasiswa hukum sore alias sekolah sore. Jadi kalau Anda alumni Undana dari Kupang ini yang kuliah pagi, bersyukurlah, Anda lebih hebat dari saya. Anda tahu waktu saya kuliah, saya ngantuk-ngantuk, kurang gizi, kurus kering. Maka puji Tuhan, pada tahun 98 saya lulus dengan IP 2,83. Pada tahun 98 ada tes penerimaan calon hakim dari pegawai negeri. Waktu itu saya sudah golongan 2 penyesuaian. Maka saya berangkat ke Banda Aceh. Puji Tuhan dari Banda Aceh lulus. Maka harus berangkat lagi tes terakhir ke Jakarta. Persoalan tiba, kenapa? Uang sudah ada, baru selesai dari Banda Aceh. Maka saya pulang ke kampung mengharap kepada papa dan mama. Saya katakan kepada papa, puji Tuhan saya sudah lulus calon hakim dan akan berangkat ke Jakarta untuk tes terakhir. Bapak dan mama berkata, puji Tuhan nak berangkatlah, kami doakan. Saya katakan tidak hanya doa, saya butuh dana. Maka saudara kasih Tuhan, mama saya berkata, anakku jangan takut, kita masih punya 3 ekor anak B2. Besok akan kita jual di pasar Seborong-Borong. Yang penting anakku berangkat ke Jakarta. Maka benar, dijuallah itu 3 ekor anak B2. Orang Seborong-Borong disebut dengan lomok-lomok, kerbau pendek kecil, 3 ekor. Dijual, maka dikasih uangnya kepada saya. Berangkatlah saya dari naik KM Sinabung dari Belawan ke Tanjung Priok untuk ujian di Jakarta. Puji Tuhan, saya ikut ujian. Saya masih kurus krempeng pada waktu itu Pak Gembala. Pakai dasi seperti ini, pakai baju putih. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Lalu seorang psikolog dia bertanya kepada saya. Dari tadi saya sudah banyak bertanya kepada Anda. Pertanyaan terakhir, apa motivasimu menjadi calon hakim? Kemudian saya katakan, saya tertunduk sejenak, saya katakan, saya pandang wajahnya, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian dia heran, kenapa ada orang heran? Karena saya ini sarjana hukum, calon hakim, kok bicara berkat-berkat, emangnya calon gembala sidang di KPT Kristus Gembala. Dia tidak mengerti, dia sudah mengerti. Maksud Anda seperti apa? Katakan, dia bertanya seperti itu. Maka saya katakan, beta maksud menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau diperhadapkan seorang terdakwa kepada saya, maka saya tidak hanya menghukum dia atas kesalahannya. Yang pertama, saya akan bertemukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan bertemukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Yang ketiga, kalau orang salah, maka saya akan bebaskan dia. Oh, itu maksud Anda? Ya, itu beta pun maksud. Maka dia berkata, oh ya sudah cukup. Ya, cukup. Saya mau izin. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Beta permisi. Beta pi. Bapak Ibu, dia heran lihat saya. Mengapa heran? Karena logat saya itu pakai bahasa Indonesia, tapi Bataknya luar biasa. Karena saya BTL Pak Gembala, Batak Tepak langsung. Kalau Pak Gembala kita dari Surabaya kan tidak kentara dia punya logat Jawanya kan. Tapi kalau beta pada waktu itu sangat kentara sekali. Heran dia. Ini orang badan kecil, kurus krempeng, tapi semangatnya luar biasa. Semangat jualnya luar biasa, percaya dirinya luar biasa. Daripada pusing beta pikirnya, ini harus diluluskan. Mungkin dia akan saya kasih nilai tinggi supaya ini orang lulus, kira-kira demikian. Maka Ibu, saya pulang ke Medan. Atasan saya bertanya, bagaimana Derman kabarnya, ujiannya? Saya katakan, puji Tuhan Pak lulus. Emang sudah pengumuman? Belum Pak. Terus dari mana kau tahu kamu sudah lulus? Saya yakin Pak. Lalu dia bertanya seperti ini cara dunia melemahkan kita. Dari mana kamu punya uang? Karena dia berpikir pada waktu itu, bahwa semua urusan harus pakai duit. Maka saya katakan seperti ini, Pak, kalau orang siapkan 100, saya 200. Kalau orang siapkan 200, saya 400. Lalu dia bertanya, uangmu dari mana? Saya katakan, dari surga. Bukankah bumi adalah pijakan kaki Tuhan? Di bumi ini ada emas, ada permata, ada material-material lain yang sangat berharga. Itu pijakan kaki Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Saya katakan
seperti ini. Bapak sudah tahu saya berangkat ke Jakarta itu dengan menjual 3 ekor ternak. Bapak masih bertanya dari mana uangmu? Yang bodoh Bapak atau saya? Mengapa saya katakan Bapak Ibu seperti itu? Karena dari awal dia tidak pernah mendukung saya untuk kuliah. Untuk izin kuliah saya pun dia tahan-tahan. Dia mau supaya saya menjadi golongan 1 terus. Maka dia berkata seperti ini, sombong kali kau pergi ke sana. Ya sudah, saya pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika pengumuman pada bulan April, saya dinyatakan lulus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda seperti ini. Yang dipilih itu adalah orang-orang, sebenarnya adalah orang-orang pintar dan cerdas. Ya kan? Seleksi pegawai negeri sekarang kan sulit sekali masuk. Ya sama, pada waktu itu juga sama. Tapi apakah saya pintar? Tidak. Masuk UMPTN pun saya gagal. Apakah saya bijaksana? Tidak. Masuk tentara pun yang blok 1 pun saya gagal. Apakah saya hebat? Tidak. Orang tua saya susah. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Anda tahu saya berpikir seperti ini. Saya menjawab, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang terus mengejar saya sampai dengan hari ini. Sehingga dimanapun saya berada, saya selalu rindu menjadi berkat bagi banyak orang. 9 kota kami sudah lalui. Bapak Ibu, saya diangkat menjadi hakim di Sidimpuan, kemudian di Tarutung, dari Tarutung ke Jepara, dari Jepara ke Lubuk Pakam, menjadi wakil ketua di Baligi, menjadi ketua pengadilan negeri di Muara Buiang, Jambi, menjadi wakil ketua pengadilan negeri di Subang, Jawa Barat, menjadi ketua pengadilan negeri lagi di kota Pematang Siantar, dari Pematang Siantar dikirim lagi ke sini. Saya heran, mengapa saya dikirim ke Kupang? Saya tidak pernah mimpi untuk ada di Kupang, Bapak Ibu. Tapi saya pernah belajar rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Pak Gembala kalian langsung telepon saya, menghubungi saya, Pak Nawan pelayanan di gereja kami katanya. Saudara, ketika saya pun dipromosikan sekarang menjadi wakil ketua pengadilan negeri, itu sungguh di luar batas kemampuan saya. Mengapa? Ketika kami tes untuk calon pimpinan kelas 1A di ibu kota provinsi, itu sangat sulit. Benar-benar sangat sulit. Yang diluluskan dari seluruh Indonesia hanya 22 orang, dan salah satunya saya, Pak. Persaingannya sangat ketat. Lalu saya sadar, saya bertanya dalam diri saya, apakah saya pintar? Tidak. Apakah saya hebat? Tidak. Apakah saya mengenal pejabat? Juga tidak ada. Tapi ketika kita rindu merendahkan hati melayani Tuhan, maka pada saat yang sama Dia mempromosikan kita. Bukan mengatakan saya hebat pelayanan, tidak, tapi saya yakin saya dikirim di sini adalah untuk melayani, untuk merendahkan hati. Ada banyak pejabat, orang-orang hebat, malu pelayanan. Tapi sebagai saya, pelayanan seperti ini adalah sesuatu yang menggairahkan. Bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini adalah sesuatu yang menggairahkan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur memiliki istri saya juga seorang jaksa, Bapak Ibu. Proses pertemuan dengan dia pun sangat sulit, Bapak Ibu. Berhadapan dengan calon mertua, berhadapan dengan dia sendiri. Dan untuk kami bisa seiring selangkah pun di dalam pelayanan itu sesuatu hal yang sulit, Bapak Ibu. Dan saya perlu menceritakan bagaimana proses sulitnya masa kehidupan kami. Kalau saya ceritakan nanti waktunya tidak akan cukup. Biasanya 2 jam tidak cukup, Pak Gembala. Nanti 10 kali saya akan datang lagi. Terlalu sulit, kehidupan kami terlalu sulit, terlalu susah, terlalu menderita. Tapi saya akan percaya dengan kondisi yang demikian, seorang hamba harus setia, taat, dan memiliki mental sebagai seorang pejuang. Tuhan yang akan mempromosikanmu, Tuhan yang akan mengangkatmu. Jangan minta promosi dari gembalamu, jangan minta promosi dari pimpinanmu. Tuhan melalui pimpinanmu akan mengangkatmu. Kalau kau sekarang menjadi cleaning service, jadi kau sekarang menjadi satpam, kalau kau menjadi pekerja-pekerja kecil atau apapun, Tuhan akan mempromosikanmu. Kuncinya adalah layanilah Tuhan. Hamba yang melayani akan dipromosikan oleh Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita dimanapun kita melangkah.
Terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk Ibu Gembala, untuk Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyom, semua yang saya cintai, yang saya sangat kasih.